Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing. Walaupun dalam kondisi wabah ini, anak-anak masih semangat belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam belajar online-nya di rumah masing-masing. Baik anak-anak, perkenalkan nama Ustadz Herudin Sodik. Ustadz mengampu mata pelajaran IPS. Jadi insya Allah selama 1 tahun ke depan anak-anak bakal bertemu dengan Ustadz dalam mata pelajaran IPS. Nah, bagaimana anak-anak kemarin pelajarannya sudah dibaca belum? Ya, minggu kemarin Ustadz Sodik menyampaikan materi mengenai interaksi antar ruang atau mengenai konsep ruang. Jadi anak-anak diharapkan dapat memahami, dapat menjelaskan konsep ruang itu seperti apa. Kemudian interaksi antar ruang itu seperti apa. Ya, kalau misalnya kita mendengar ruang, kita biasanya mendengar adalah ruangan. Ya. Jadi anak-anak punya rumah, menempati ruangan, menempati suatu tempat, baik daratan, air, atau udara. Sampai ke atas itu masih dimiliki oleh suatu rumah. Apabila misalkan anak-anak menempati rumah, maka sampai ke atas itu milik anak sendiri, ya, milik yang punya rumah itu. Nah, konsep ruang seperti itu. Jadi suatu manusia membutuhkan ruang untuk tinggal, ya, sehingga diperlukanlah ruang sebagai tempat tinggal manusia. Tanpa ruang, manusia tidak bisa tinggal dalam suatu tempat. Nah, itu yang konsep sederhana mengenai konsep ruang. Kemudian nanti anak-anak dapat juga belajar mengenai interaksi antar ruang. Ya, interaksi antar ruang itu bisa melengkapi. Misalkan ada suatu daerah yang surplus ikan, yang satu lagi surplus sayuran. Ya, jadi antar dua daerah ini bisa saling melengkapi. Jadi kebutuhan akan sayur dan ikan masing-masing wilayah dapat terpenuhi. Oke, ulangi lagi ya. Jadi konsep saling melengkapi antar ruang itu, misalkan satu daerah A itu mempunyai surplus ikan, sedangkan yang B mempunyai surplus sayuran. Yang A, dia ikannya banyak tapi sayurannya dikit. Sedangkan yang B, sayurannya banyak, ikannya sedikit. Nah, untuk bisa memenuhi dua-duanya, maka dua ruangan ini saling melengkapi. Nah, itu yang dinamakan interaksi antar ruang yang saling melengkapi. Atau ada lagi konsep ruang yang adanya kemudahan, ya, kemudahan misalkan, nah, kesempatan antara atau intervening opportunity, ya. Jadi apabila ada 3 ruang, 3 wilayah, ya, kemudian yang satu wilayah itu dia mempunyai surplus sayuran, tapi minus ikan. Kemudian yang wilayah B, dia surplus ikan, minus sayuran. Kemudian yang C, wilayahnya surplus ikan, minus sayuran. Sama, ikannya banyak, tapi sayurannya sedikit. Nah, yang B dan C ini memiliki kelebihan produksi yang sama, yaitu surplus ikan. Tetapi yang C ini lebih dekat dengan wilayah A. Nah, kira-kira yang A ini milih yang mana? Milih ke yang C atau milih yang ke B? Ya, kalau kalian misalkan, contohnya seperti sederhana, kalian ingin membeli barang suatu handphone. Nah, handphone itu yang dekat tetangga itu harganya 1 juta. Sedangkan yang di seberang jalan itu harganya 1,5 juta. Kira-kira beli yang mana? Yang jauh tak mahal atau yang dekat tapi murah? Pilih yang mana? Iya, betul. Jadi memilih yang dekat dan murah. Begitu juga ketika kebutuhan suatu wilayah akan ikan. Ya, tadi Pak Ustaz Sodik sebutkan bahwa satu wilayah dia surplus sayuran, tapi ikannya sedikit. Sedangkan yang B dan C itu dia surplus ikan minus sayuran. Tapi yang C dia lebih dekat, sedangkan yang B lebih jauh. Akhirnya wilayah A lebih memilih untuk membeli
ikan ke wilayah C. Nah, itu yang dinamakan dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Ya, itu kesempatan antara. Nah, itu anak-anak untuk bahasan seminggu yang kemarin. Nah, mudah-mudahan ini dapat mempermudah memahami konsep interaksi antar ruang atau konsep ruang itu sendiri. Ya, tadi Ustaz Sadi sudah sebutkan ruang itu apa, kemudian interaksi antar ruang itu seperti apa contohnya. Nah, ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ustaz Sadi sampaikan kembali bahwa ilmu pengetahuan sosial itu ada di kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat, kita bisa praktekkan. Jadi Pak Sadik yakin ke depan dalam memahami atau mempelajari ilmu pengetahuan sosial, anak-anak bisa lebih memahami karena ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin yang Ustaz Sadik bisa sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Apabila ada yang kurang dimengerti atau yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh nanti japri ke Pak Sadik ya dengan meminta nomor WA-nya ke wali kelas masing-masing. Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Selalu semangat untuk belajar dan jangan lupa menggunakan masker ketika akan keluar dan sering cuci tangan. Juga apabila tidak ada air maka menggunakan hand sanitizer. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.